Telopati mas. Awas. Alas, kena kok. Apa bacang nyomani pada? Geger juga. Masuk ya. Tenang. Tenang. Ada sesuatu yang ingin saya bicara. Alah. Hati-hati, Mbah. Mungkin benar menyerang lagi. Tenang. Saya datang kemari untuk meminta maaf pada kalian. Lu? Minta maaf apa? Mohon maaf sekali. Di pertemuan kita tadi siang, saya memang menyerang kalian. Tetapi itu saya lakukan. Apalah? Karena saya melihat ada yang membutuhkan kalian. Dari pihak pengarap. Rapet lah. Kalau percaya. Ini benar. Saya tidak berbohong. Apa buktinya? Si Rono tidak berbohong. Sebenarnya kalau kalian teliti, saya sudah memberikan isyarat kepada kalian. Saya sudah menengok di mana letak makhluk yang mengikuti kalian yang berasal dari pengarap-arap itu. Tetapi di antara kalian tidak ada yang bahwasanya saya sudah memberikan seperti itu. Lalu tujuanmu datang lagi ada apa ini? Mau nipu kita paling masalah. Saya tidak ada niat menipu sama sekali. Mohon maaf. Kepung lah. Apa sih ya? Yang pertama, saya datang kemari untuk meminta maaf pada kalian atas penyerangan yang tidak ada keniatan sedikit pun sebenarnya. Yang kedua, saya sudah mengatakan kepada Pangeran Arya untuk bertemu dengan yang sudah move on. Tunggu, Pak. Saya sedikit bertoleransi dengan ucapannya. Karena memang saya melihat seranganmu kayak amok. Loh, kesannya keras banget, Mas. Iya, Mas. Gimana? saya sudah mengatakan dari pihak pengarap-arap ada yang membutuhkan kalian. Nih, berarti kamu tidak sengaja menyerang itu? Saya memang disengaja menyerang itu karena saya dari kejauhan sudah melihat minta maaf. Mata-mata itu. Minta maaf. Saya akan meminta maaf. Saya itu mana? Si anaknya Pidaksa. Arya Sagala mana? Ada. Jikalau kalian sudah siap dan kalian sudah percaya kepada saya akan memanggil dia untuk kemari. Ya, dipanggil. Gimana kita mau percaya kalau kamu cuma ngomong tok kayak gitu? Sebenarnya apa yang dibicarakan sama kita? Siapa lagi nih? Tuan Putri Sena. Bagaimana? Bagaimana Paman? Paman tahu sendiri. Rasa yang saya miliki. Saya ingin Paman mengusahakan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Saya berusaha sebisa saya, Tuan Putri. Saya akan mengusahakan bagaimana caranya agar hubungan Tuan Putri dengan Pangeran Arya itu benar-benar berjalan tanpa ada halangan. Tapi sampai saat ini saya belum melihat tanda-tanda restu itu, Paman. Semua itu butuh proses, Tuan Putri. Siapa ini, Paman? Mohon maaf. Pangeran Arya. Kenapa kamu mikir-mikirku? Kenapa kan, Pak? Hah? Ngomongin jelas. Pangeran Arya tadi. Manusia-manusia yang sedang berhadapan dengan ayah anda, Pangeran Arya. Dialah yang sedang ada urusan dengan ayah anda, Pangeran Arya. Saya dengar nama Putri Sena. Sena. Mohon maaf manusia.
Pangeran Arya ingin berbicara dengan. Silakan pilih saja Raga. Silakan. Bagaimana, Putri Sena? Ada keperluan apa? Itu saya yang bertanya, Pangeran. Saya sudah tidak sabar lagi. Katanya mau mengusahakan bersama Paman. Tapi sampai saat ini saya belum melihat kejelasan. Tenang saja. Mengenai permasalahan itu, tentunya akan diselesaikan secepat mungkin. Dan saya akan tetap menikahimu. Kapan itu? Secepat mungkin. Ada apa ini unsur cinta ini? Saya sudah berusaha dan saya sedang memikirkan cara untuk sesegera mungkin kau menjadi istriku. Saya tidak mau gagal. Istri, Mas. Calon. Iya, Tahu calon sendiri. istri. Jika saya tidak bertemu dengan Pangeran, hidup saya terasa sepi. Bahkan jika rencana ini gagal, lebih baik saya mati, Pangeran. Tenanglah, Putri. Saya yakin kita berdua akan bisa hidup berdampingan selamanya. Saya juga sangat menyayangimu. Tapi kapan? Saya akan berusaha secepat mungkin. Silakan kembalilah terlebih dahulu. Akan saya antar, Tuan Putri. Antarlah, Bang Lima. Saya pamit undur diri. Silakan. Saya tidak mau jauh bersama Pangeran. Tawon nih, Mas. Tenang saja. Percayakan ini semuanya terhadap saya. Saya yakin kita akan hidup bahagia nanti. Iblis. Kau percayakan ini kepadaku. Kita akan bisa hidup bersama dan bahagia bersama. Saya ada urusan dengan manusia-manusia ini terlebih dahulu. Hai manusia, saya hanya ingin memastikan, apakah kau benar manusia yang sedang berurusan dengan ayah saya Pitaksa? Siapa engkau? Saya adalah putra dari Pitaksa, putra tunggal. Siapa nama kau? Nama saya adalah Arya. Ini Arya Sagala ini? Iya, Mbak. Ada urusan apa? Sehingga kau menyuruh Panglima untuk menemuiku. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada dirimu mengenai permasalahan yang sedang kau hadapi dengan ayah saya. Apa sebenarnya tujuan yang ingin kau dapatkan dari ayah saya? Tentunya banyak. Jika kau ingin tanya apa yang ingin saya dapatkan dari ayah, yang pertama tobatnya ayahmu. Yang kedua, saya ingin ayahmu menghentikan pekerjaan yang selama ini dilakukan. Kau tahu pekerjaan ayahmu apa? Menyesatkan bangsa manusia.
Ya, saya mengetahuinya. Jujur saja, saya merasa risih dengan apa yang telah dilakukan ayahmu. Saya biarkan semakin menjadi. Ayahmu selalu memanfaatkan para manusia yang memiliki iman yang lemah. Sedangkan kau tahu, manusia gampang sekali digoda. Bahkan, jika diiming-imingi, cepat sekali untuk tergiur. Dan ayahmu tukang iming-iming. Dan asal kau tahu, saya melakukan ini semua tentunya atas dasar dari agama dan kepercayaan saya. Memang wajib bagi kami untuk memerangi kezaliman seperti yang ayahmu lakukan. Dan kepala ayahmu halal untuk saya potong jika memang tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jika kau tanya, apa kepentingan saya, apa yang ingin saya dapatkan, banyak seperti yang tadi saya sebutkan. Saya terserah. Di sini saya terbuka sama dirimu. Yang saya harapkan, kau sebagai anak tidak sepemikiran dengan ayahmu. Jika kau tidak terima, saya tidak pernah mempermasalahkan ini semua. Apakah sudah kau cukup untuk menjelek-jelekan ayah saya? Jika kau masih merasa kurang untuk menjelek-jelekan ayah saya, sampaikan saja semuanya. Saya tidak menjelek-jelekan sama sekali. Saya adalah orang yang jujur. Semua yang saya ucapkan mengandung kejujuran. Entah itu tangkapmu bagaimana, terserah kamu. Di sini entah seperti apa yang ada di otakmu mengenai ucapan saya sudah tidak peduli. Ayahmu sudah terlalu menjijikkan jika saya pandang. Dan inilah yang saya cari sungguhnya. Kau dan saya memiliki satu tujuan yang sama. Kau ingin membunuh ayah saya. Dan saya juga akan membunuh ayah saya. Asal kau tahu itu. Asal atas dasar apa kau mengatakan seperti itu? Saya kecewa dengan ayah saya. Kecewa? Saya tidak mendapatkan hak yang semestinya saya dapatkan. Saya hanya meminta restu dari orang tua satu-satunya saja. Saya tidak diberi restu itu. Lebih baik saya membunuhnya. Sehingga tanpa meminta restu dari ayah saya dapat menikahi calon pendamping hidup saya, putri saya. Oh, kau sedang. Ya, paham. Lantas, apa alasan ayahmu sehingga kau tidak direstui dengan calon istrimu itu? Ya, memang. Kedudukan saya dan putri itu sangat berbeda. Di sini, ayah saya memandang kerendahan dari keluarga putri saya itu. Kita berbeda kasta. Tapi karena saya sangat mencintai dan menyayanginya, saya tidak peduli akan hal itu. Apapun akan saya lakukan demi mengejar, demi mempertahankan apa yang saya senangi dan apa yang saya cintai. Mungkin keras kepalamu sama seperti cicak saya. Jika memang kau memiliki pemikiran seperti itu, mungkin iya, karena saya adalah anak kandungnya. Tapi ketahuilah, jika kau ingin membunuh ayahmu gara-gara restu, saya rasa kurang tepat. Arya Sagala.
Kenapa kau memikirkan dan mengatakan hal itu? Bukankah di sini seharusnya kau itu menyenang ataupun senang atas kabar yang kau dengarkan ini? Kita sama-sama memiliki tujuan yang sama. Kau menginginkan kehancuran dari Pidaksa. Dan saya memiliki keinginan untuk membunuh ayah saya. Kau tak perlu repot-repot memikirkan pantas atau tidaknya saya melakukan hal itu. Seperti ini, Arya Sagala. Walaupun kau sepemikiran dengan saya, tapi caramu salah, akan tetap saya tolak. Terserah, kau mau menilai caraku salah ataupun tidak. Akan tetapi di sini, kau dan saya itu memiliki tujuan yang sama. Entah itu alasannya berbeda ataupun tidak, tapi tujuan kita adalah sama, yaitu membunuh Pidaksa. Bukankah seperti itu? Kalau bicara masalah tujuan, juga tentunya berbeda. Jika memang ayahmu bisa dihentikan dengan secara baik-baik, akan saya hentikan tanpa harus membunuh. Tapi kau kan tujuannya membunuh. Seperti ini Arya Sagala. Dengarkan baik-baik. Mau bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu. Dia yang merawatmu, dia yang mendidikmu, sampai engkau menjadi sosok yang sedemikian gagahnya saat ini. Kau tanpa ayahmu, kau bukan siapa-siapa. Gelar yang kau pakai saat ini pangeran, itu juga karena ayahmu. Belum tentu wanita yang kau cintai yang ada di sebelahmu itu mau denganmu ketika kau bukan anak dari Pidaksa yang seorang raja itu. Jangan kau hina calon pendamping hidupku. Saya tidak menghina. Di sini saya membuka cakra pikirmu saja agar kau mengerti apa yang harus kau lakukan. Sebenarnya kau tanpa harus membunuh ayahmu juga bisa. Seperti ini manusia. Saya tanya kepada dirimu. Kau mengatakan kau memiliki tujuan yang berbeda dengan saya. Jika kau bisa membicarakan permasalahanmu dengan Pidaksa, maka kau tidak akan membunuhnya. Bukankah seperti itu? Di sini juga berlaku untuk dirimu. Jika Pidaksa tidak mau diajak bicara dan bekerja sama, tentunya kau akan membunuhnya, bukan? Ya sudah, sama halnya dengan saya. Saya sudah berbicara secara baik-baik dengan ayah saya. Tapi ayah saya menolak mentah-mentah hanya karena di sini kita berbeda tahta. Itu juga berbeda. Sampai detik ini tidak terbesit di hati saya sekecil apapun untuk membunuh ayahmu. Ingin menghentikan, ya. Tapi jika kau tidak membunuh Pidaksa, apakah kau yakin Pidaksa mau menghentikan apa yang sudah dia lakukan? Jika tidak, tentunya kau pun akan membunuhnya, bukan? Saya selalu mempercayai kebesaran Tuhan, bahwasanya hidayah akan turun. Jika memang hidayah tidak turun sekarang, siapa tahu di saat ayahmu sedang terdesak, hidayah itu datang ke dalam hatinya. Di dalam kondisi terdesak apapun, saya mengetahui dan saya lebih mengenal ayah saya. Mungkin kau bisa berbicara seperti itu karena kau belum mengenal ayah saya. Jika ayah saya sudah mengatakan tidak, maka dia tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Ya, terserah masalah itu. Seperti ini saja. Karena kita memiliki tujuan yang sama, terserah kau melakukan dengan caramu seperti apa. Dan saya juga akan melakukan apapun dengan cara saya. Yang terpenting adalah membunuh ayah saya, Pidaksa. Entah siapa terlebih dahulu yang berhasil membunuh Pidaksa, saya tidak menjadi masalah mengenai hal itu. Hati-hati. Saya memang kemarin malam mendengarkan percakapanmu dengan ayah. Di situ ada ucapan durhaka. Kau anak durhaka. Apakah kata-kata anak durhaka itu layak disampaikan oleh ayah yang mungkin
tingkah lakunya itu tidak mencerminkan dan tidak merestui apa keinginan anaknya. Saran saya, sebelum kau melakukan tindakan, mungkin ada saran untukmu. Lakukanlah pendekatan dulu terhadap ayahmu. Percuma saja. Dengarkan terlebih dahulu. Lakukanlah pendekatan terlebih dahulu. Ucapkanlah kata-kata yang halus. Jika memang itu tidak akan tetap bisa, sentuhlah bagian yang membuat hatimu, ayahmu itu tersentuh. Lalu pelan-pelan kau mengucapkan dan meminta restu itu. Siapa tahu ayahmu akan terketuk hatinya, lalu menyadari hal itu. Mau bagaimanapun juga, sekeras apapun juga, hati seorang ayah akan runtuh di hadapan si buah hati. Betul. Seharusnya di sini kau itu senang. Kau memiliki kawan agar permasalahan yang kau hadapi itu cepat terselesaikan. Di sisi lain, entah saya terlebih dahulu atau dirimu terlebih dahulu yang membunuh Pidaksa, maka di situ semua permasalahan kau dan saya itu selesai. Bukankah itu yang kau inginkan? Semua permasalahan yang sedang kau hadapi itu terselesaikan. Saya membawakan semua ini bukan karena atas emosi. Jadi saya berpikir nggak seperti yang kau pikirkan. Kalau bicara masalah tujuan, oke lah sama. Tapi cara mungkin berbeda. Maka dari itu saya sampaikan kepada dirimu. Terserah kau melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu dengan caramu. Dan saya akan melakukan apa yang menjadi tujuan saya dengan apa yang sedang saya rencanakan. Yang terpenting di sini adalah siapapun yang berhasil membunuh terlebih dahulu Pidaksa itu, kita memiliki satu tujuan yang sama. Jika itu saya rasa kau yang menang. Kau masih gagah, kau masih muda, kau bersahaja, kau cerdas seperti ayahmu. Jujur saja, saya kelimpungan menghadapi ayahmu. Ayahmu pinter, ayahmu cerdas. Saya sebagai musuh saya tidak malu mengakui hal itu semua. Mungkin saja kecerdasan dan kepintaran ayahmu menurun kepadamu. Jika kau ingin melakukan itu, lakukanlah sendiri di sana. Sesungguhnya, asal engkau ketahui, bukanlah karena ayahku yang cerdas untuk menghadapi kalian, ataupun kalian yang tidak bisa menyusun sebuah rencana ataupun strategi untuk mengalahkan Pidaksa. Tetapi di sini, siapa yang unggul di dalam persiapan melakukan peperangan, itulah yang diunggulkan. Tentunya, dan saya tahu apa yang menjadi permasalahan. Pasti semua rencana, semua strategi yang kau sudah rencanakan selalu dipatahkan oleh Pidaksa. Bukankah seperti itu? Kau tahu itu. Marilah, akan saya tunjukkan sesuatu agar matamu terbuka. Minyak banget. Itulah alasannya. Jadi seperti itu sang pangeran yang sangat durhaka pada ayahnya sendiri. Diam kau. Kau tidak tahu apa-apa mengenai apa yang sedang menjadi permasalahan saya. Kau hanya makhluk bayaran. Kau hanya makhluk yang diutus oleh ayah saya. Arya Sagala. Saya memang makhluk bayaran. Siapa dia? Dia adalah telik sandi dari ayah saya. Saya Ranti Wiroko. Ini yang menghalang-halangi rencana dari teman saya. Itulah pekerjaan saya. Dan di sini kau lengah. Jadi kau mau merancanakan rencana paling hebat di dunia ini pun kau akan gagal karena adanya telik sandi yang dikirimkan oleh Pidaksa
yang menempel di ubun-ubun kepalamu. Pantas saja. Hei, Kenapa? siapa namamu? Ranti Wirogo. Ranti Wirogo. Sebentar lagi hanya tinggal nama. Betul. Biarlah, yang terpenting pekerjaanku selalu sampai kepada Sang Mulia Bidaksa. Dan rencanamu akan selalu gagal. Karena bukan saya saja. Karena kau sudah mengetahui semua perbincangan saya dengan manusia ini. Diamlah kau, anak durhaka. Kau akan menerima akibatnya. Lepaskan saya. Kau yang benar saja, Arya. Ingatlah. Sudah gila kau. Ingat ayahmu. Arya, kau memang benar-benar anak yang durhaka. Itu si panglimanya, Mas. Ingat Yang pulian dari bulan. kata-kataku. Kau akan menemui karmamu. Ya. Ah. Ada apa kau datang ke sini? Panglima Tawang Saya Geruk. tidak menyangka. Tahun Geru ya. Sama, Mas. Tawang Geruk bawas, Pak. Bidaksa. Anak Panglima Nenggok. yang sudah Iya. dibesarkan Yes. oleh Tuan Raja Bidaksa. Anak yang sudah dididik, yang sudah disayangi, diberi apapun yang kau minta. Pada akhirnya, justru malah kau yang berkhianat. Kau tahu apa? Kau tahu apa mengenai saya? Kau di sini adalah makhluk yang hanya mengandalkan jasa. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak mengenal saya. Bahkan kau baru mengenal ayah saya. Jadi, kau tak perlu ikut campur mengenai apa yang terjadi kepada saya. Saya memang baru mengenal ayahmu Bidaksa. Tetapi, untuk ukuran makhluk yang baru mengenal ayahmu, saya sangat setia ketimbang dirimu. Kau yang masih satu darah, kau yang keturunannya mana berkhianat seperti ini. Setia menurut... Merasa saja Tuan Bidaksa mengatakan bahwasanya kau adalah anak durhaka. Saya sekarang tahu alasannya. Setia menurutmu? Hah? Coba saja. Jika kau tidak dibayar oleh ayah saya, apakah kau akan menunjukkan kesetiaan itu? Ya. Coba saja. Jika kau disakiti oleh Bidaksa, hatimu tersayat oleh Bidaksa, apakah kau masih akan menunjukkan kesetiaan itu? Awalnya saya datang memang karena bayaran. Tetapi setelah saya mengenal Tuan Raja Bidaksa, saya rasa tanpa bayaran sepeser pun saya akan mengikuti dia sampai saya mati. Munafik. Kau tidak lebih menjijikan daripada kotoran. Kau anak yang benar-benar durhaka, tidak tahu diri. Asal kau ketahui, sebagai orang tua itu seharusnya mendukung, mendoakan anaknya untuk menjadi lebih baik. Tuan Raja Bidaksa tahu apa yang lebih baik untuk dirimu. Bukan menikah dengan wanita rendahan seperti itu. Kau menghina pasangan saya, maka kau akan saya penggal kepalamu. Kau boleh menghina saya serendah mungkin, tapi sekali saja kau menghina calon istriku, saya tidak akan biarkan kepalamu itu menempel di lehermu. Bocah kemarin sore, kau sudah berani untuk mengatakan ingin memenggal kepala saya.
Saya jauh lebih tua darimu. Pengalaman saya jauh lebih banyak. Kau hanya kemakan emosimu saja. Sadarlah dan kembalilah kepada ayahmu. Bantu ayahmu. Bukan malah mengkhianati seperti ini. Hai kau makhluk murahan. Kau tak perlu menasehati saya seperti itu. Kau tak perlu memberi apapun yang kau ketahui mengenai diriku. Lebih baik kau mati saja daripada kau datang hanya untuk menghina calon pengantin saya. Mau seberapa kuat kau menyerang, mau seberapa banyak serangan yang kau berikan, saya tidak akan melawanmu. Kau tahu karena apa? Karena kau bukan lawan yang pantas untukku. Lagi pula, kau adalah anak keturunan dari Tuan Raja Bicaksa. Saya tidak akan melawanmu. Seberapa kuat kau menyerang saya, seberapa banyak jurus yang akan kau lontarkan kepada saya tidak akan membalasnya. Mungkin kau adalah salah satu contoh dari banyak makhluk yang ada di dunia ini yang selalu menganggap rendah makhluk yang lebih muda dari dirimu. Kau memang rendahan. Kau rela mengkhianati ayahmu sendiri demi wanita yang kau dambakan itu. Lebih baik saya rendahan daripada dirimu yang murahan. Kau hanya melakukan sesuatu hal dan membela sesuatu yang belum kau ketahui sejatinya hanya untuk uang. Seharusnya kau menyadari kau mengenal wanita itu belum berapa lama, tetapi kau mengenal ayahmu sudah sangat lama. Harusnya kau bisa mempertimbangkan di pihak mana kau berada, bukan malah berkhianat seperti ini. Memang Batuku. di sini saya lebih lama mengenal ayah saya ketimbang calon pendamping hidup saya. Akan tetapi dengan lamanya itu, apakah ayah saya mengetahui perasaan saya? Tidak. Kita tonton Dialah yang lebih mengerti perasaan saya dan keinginan saya. nonton drama cinta. Daripada kau banyak berbicara, mari kita selesaikan saja. Ya, Pak. Cukup banget, cukup. Ada apa? Saya rasa kita hanya buang-buang waktu saja. Percuma mendengarkan ocehan dari Wanita busuk, kau sudah mempengaruhi anak yang seharusnya berbakti kepada orang tuanya. Sekali lagi kau mengatakan dia adalah wanita busuk. Saya tidak akan membiarkanmu itu. cukup, Pangeran. Pengkhianat. Saya tidak akan membiarkan Tuan Bicaksa jadi musuhmu. Cukup. Lebih baik kita pergi saja. Saya tidak akan membiarkan Tuan Bicaksa menjadi korban atas kemarahanmu. Kemarahan dari anak yang bodoh seperti itu. Diam kau makhluk murahan. Saya tidak ada urusan dengan dirimu. Jika memang itu menjadi masalah bagimu, Seharusnya kau tidak terlahir di dunia ini selama-lamanya. Lebih baik kita pergi dari sini. baiklah. Bukan kepala sekali, Arya Sagala. Apapun yang menjadi tujuan saya harus mendapatkan itu. Saya salut dengan tekadmu itu. Lain kali,
kau harus bisa belajar tekad mana yang harus kau perjuangkan mati-matian dan tekad mana yang kau harus perjuangkan sewajarnya saja. Itu saja pesanku. Dan perlu kau ketahui, jika kau ingin mendapatkan sesuatu yang kau inginkan, kau harus berani mengorbankan hal yang mungkin itu berharga di dalam dirimu. Saya setuju dengan ucapanmu. Saya pergi dulu. Satu pesan yang belum saya sampaikan padamu. Ingat baik-baik apa yang saya katakan ini. Karma berlaku, Pangeran Arya. Ingat itu dan camkan. Dan kau Tanam di pikiranmu. yang akan makhluk yang akan saya bunuh pertama kali. Jangan Lupa ya, sampai, jangan sampai kau menyesal telah berkhianat kepada ayahmu sendiri. Tidak akan pernah saya menyesalinya. Baik. Karena kita memiliki tujuan yang sama. Lakukanlah sesuai apa yang kau rencanakan. Sekarang kau bebas untuk merencanakan banyak hal besar untuk melawan Pitaksa. Entah siapa yang terlebih dahulu berhasil membunuh Pitaksa. Kita yang terpenting di sini sama-sama untuk menyelesaikan tujuan kita. Baiklah jika seperti itu. Pesan untukmu lagi, Arya Sagala. Cintailah sewajarnya. Jangan sampai cinta itu menutupi hatimu. Ya, sebelum nanti kau menyesal. Saya tahu dia makhluk yang baik-baik. Kalau boleh tahu siapa namamu? Salam kenal. Baiklah. Selamat tinggal dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Emak. Celah ini sebelumnya. Ternyata Pitaksa sedang tidak merestui hubungan anaknya yang keras kepala. Berarti itu yang menyebabkan anaknya kayak gini. Iya. Tapi harusnya kita kan bisa memanfaatkan hal seperti itu kan. Iya. Berarti kan nggak usah perang Bung Mas. Biarkan dia. Mungkin bunga ya kan. Ternyata dibilang pas bisa disadarkan itu Mas. Ya mau sudah Silit yo. kayak gini. Bendos. Ya. Gak membunuh gara-gara tidak dapat restukan mau dek Kayak peraduan yang gitu ya. iyalah. Ya saya sih nggak seneng sama Pitaksa terus jujur jangan. Iya. Siapa yang mau membunuh gara-gara nggak dapat restu Mas? memang ada beberapa hal yang tidak bisa dinasehati ya sebenarnya. Yaitu yang pertama ketika orang Sedang mabok. jatuh cinta. Ketika orang sedang meminum khamr dan mabuk ya itu susah dinasehati. Makanya itu sama-sama mabuk kepayang Mabuk cinta. dan mabuk cinta. Bagi panjenengan yang sedang merasakan mabuk cinta, nikmatilah itu ya. Tapi harus itu Mas. Tapi ingat, kalian harus Sewajarnya. memiliki pikiran rasional. Ya, itu. Cuma memang terkadang kalah pikiran logis dan rasional ketika kita sedang jatuh cinta. Karena apa? Kau tahu? Bah? Apa? Karena apa kau tahu? Karena Karena gurih. Bocah ngomong karena gurih sih kok. Tidak bisa dibilangin itu. karena ya ada satu nama yang namanya hormon dopamin ya. Nah itu Mas. Hormon dopamin itu kalau sudah masuk ke dalam otak kita nanti akan merasakan sebuah kebahagiaan, kenyamanan sampai akhirnya menutupi hormon-hormon yang lainnya. Jadi hormon itu didapatkan dari luar. Iya. Masalah kesenangan gitu ya. Ya, contohnya kau sedang jatuh cinta, kau kan selalu merasakan kebahagiaan di dalam hatimu, kesenangan, ya. Dan hati-hati.
Makanya orang jatuh cinta walaupun cintanya kayak yang sembarangan, kalau dibilang itu nggak mau dengar gitu. Kalah. Otaknya udah dopamin semua di sini. Hormon dopamin. Jika kalian pengen tahu, silahkan cari sendiri. Dopamin itu apa? Segala sesuatu yang dianggap dia itu menyenangkan, membahagiakan dan menyamankan, sehingga dia lupa diri akan kesadaran dari si orang yang sedang dilakukan seperti itu. Orang yang sedang merasakan seperti itu. Jadi kalau jenengan sedang jatuh cinta dan merasa tidak logis dan tidak rasional, kenapa sih Dibilangin ngeyel, itu dopamin. Saya rasa harus Belajar mengenai dopamin. Dopamin itu. Dopamin Nanti itu dapetnya jadi tahu. kakek. Harus ke rumah ya, Ripo, konsultasi. Itu dopamin itu di apotek ada apa enggak, Mas? Itu bukan obat. Ya ini Pak Marcel. Kalau itu amlodipin. Amplopin. Kalau amplopin itu Mas, kalau kondangan Mas. Diamplopin. Oh, amplopin. Konidin. Orang-orang sudah tidak pada rasional ya. Guyonannya garing sih. Baik teman-teman, ini suatu kabar gembira tentunya. Gembira atau sedih ya, saya nggak tahu. Intinya menggembirakan buat kami, buat badangi aja lah wis. Mengenai problem yang ada di dalam keluarga si Pitaksa. Ini bisa kita manfaatkan kekacauan pikirannya Pitaksa ketika menghadapi sebuah cobaan permasalahan dari anaknya yang keras kepala seperti Ayah Sagala itu. Berita ini mungkin akan cepat-cepat harus kita sampaikan ke para sahabat yang lainnya. Barangkali ada sisipan sesuatu hal yang itu akan menguntungkan bagi kita. Ya udah, ya. Karena orang jatuh cinta rusanya mengingatkan Panji dan Carlita ini. Ya cuman ini Berarti itu dihasut lagi apa Mas? Apanya? Si tadi tuh katanya anaknya Pitaksa dihasut sama pacarnya. Bukan, bedanya di sini kalau Carlita kelihatan banget menghasut, kalau si Sena apa siapa mbak ini? Sena, Kalem, kayak sederhana. makhluk baik-baik lah yo. Iya. apa beda melihat kita Mas? Kumisan tipis mbak. Iya, Ada bulunya sedikit kok. Enggak kayak siapa kayaknya Kristen dia. Kumisan tipis. Di tangannya ada bulu-bulunya sedikit yo. Bayang Nasel. Ayo Sel yakin. Bukannya agak bulat. Oh, Enggak terlalu mancung. Kayak mbak bola apa Mas? Nopo. Mak banteng. Orang melu-melu. Loh, mak banteng berarti apa? Ya bibitan sapi. Oke dopamin gawe geger kuwi Mas. Gara-gara kayak gue dilurut Mas. dulu sih. Ini dilurut dulu pada geger. Iya sih mau banteng gue. Lah ngomong apa Miki? Ya wis lah lanjut. Mending gimana sih? Angin ya punya KTP. Lapor ya. Ini. Apa? Angin dua KTP dari itu. Enggak punya. Oh, baku-baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah. Bagaimana manusia? Apakah kau sudah mendapatkan informasi